Ya, halo kawan pajak. Sambil menunggu kawan pajak lain bergabung, mohon infonya apakah suara saya sudah terdengar jelas, kawan pajak? Silakan tulis di komentar ya. Suaranya gimana, kawan pajak? Sudah kedengaran, Pak. Sudah ya? Iya. Oke, kita mulai ya. Selamat sore ya, kawan pajak. Semoga sehat selalu dan semangat. Kali ini KPP Pratama Poso kembali menyapa kawan pajak lewat live IG @pajakposo dengan edukasi perpajakan yang pastinya bermanfaat ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Maskur yang akan menjadi host hari ini dan telah hadir penyuluh andalan kita semua, Bapak Mustaqim. Selamat sore Pak Mustaqim, gimana kabarnya? Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua ya. Iya. Iya, kabar baik nih Pak Maskur. Iya. Kalau Pak Maskur nih, gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi hari ini Bapak Mustaqim di IG Live KPP Poso ini kita mau membahas tema yang sering banget ditanyakan akhir-akhir ini Pak Mustaqim. Iya, betul. Nah, kemarin juga barusan tadi pagi malah. Ya, Jadi ada pertanyaan dari WA konsultasi Habdas KPP Pratama Poso menanyakan terkait NPPN, ya, norma penghitungan penghitungan penghasilan neto. penghasilan neto. Nah, jadi untuk tema kita hari ini, kawan pajak, kita akan mencoba Pak Mustaqim tentu saja sebagai narasumber kita hari ini yang akan mencoba memaparkan. Saya juga akan tanya-tanya sedikit. Ya, Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan terkait NPPN ini, mengenai apa itu NPPN, pengenaannya kepada siapa, dan kenapa penting NPPN. Jadi kan beberapa ada yang menanyakan kenapa tiba-tiba ada himbauan untuk penyampaian NPPN. iya betul. Sementara kami belum tahu apa itu NPPN. Oleh karenanya, kawan pajak, hari ini kami mengambil tema NPPN. Demikian Pak Mustaqim. Iya Pak Maskur, betul Iya. sekali yang Iya. Pak Maskur bilang tadi kawan pajak ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas nih masalah aktivasi akun Kortex. Nah, NPPN ini juga Kak Maksud tidak kalah pentingnya dengan aktivasi Betul. akun Kortex. Iya. Seperti itu. Jadi, kita akan bahas kali ini ya mengenai NPPN, yaitu norma penghitungan penghasilan neto. Iya, tapi mungkin sebelum terlalu jauh Pak Mustaqim, kita sapa dulu nih kawan-kawan pajak yang udah bergabung. Lumayan ya, ada 13 kawan pajak yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan jadi selama 30 menit ke depan ini kami akan membahas lengkap tentang NPPN, mulai dari apa itu NPPN, siapa yang bisa pakai, bagaimana cara penghitungan NPPN, sampai dengan hubungannya dengan pajak penghasilan final UMKM. Iya. Ya. Karena memang erat ya kaitannya ya. Jadi sebelum mulai, teman-teman boleh dong, teman-teman kawan pajak boleh dong tulis di komentar kalau ada yang sudah pernah mendengar NPPN. Ada yang ngasih semangat nih, semangat kakak-kakak penyuluh yang kerja habis. Terima kasih. Iya. Jadi kita mulai aja mungkin ya, Pak Mustaqim ya. Siap. Iya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan NPPN dan tujuannya itu apa sebenarnya Pak Mustaqim? Oke, siap kawan pajak ya. NPPN ini kawan pajak adalah norma penghitungan penghasilan neto, di mana di sini ada metode Kak Maskur. Iya. Metode cara menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi ya. Oke. Yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas, seperti itu. Tetapi wajib pajak orang pribadi tersebut ini tidak melakukan pembukuan secara lengkap. Oke. Jadi bisa menggunakan metode penghitungan penghasilan neto dengan metode norma penghitungan penghasilan neto. NPPN tadi ya. NPPN yang tadi. Nah, NPPN ini sudah diatur di dalam
undang-undang juga Pak Maskur. Oh iya. Jadi sudah ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan Mhm. dan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Baik. Itu. Ah, DJP sendiri Pak Maskur sudah menetapkan norma penghitungan penghasilan neto seperti itu yang dapat digunakan dalam menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pencatatan. Ya. Tujuannya apa nih? Betul. Ini tujuannya menyederhanakan Pak Maskur. Oh. Jadi menyederhanakan cara mencari penghasilan neto. Oh gitu. Seperti Jadi daripada itu. pakai pembukuan ada pilihan lain yaitu berupa Betul. NPPN ya. Jadi penyederhanaan ya. Tata cara Penyederhanaan. penghitungan penghasilan itu. Betul Oke, sekali. Oke. Demikian kawan pajak. Jadi kalau untuk penggunanya sendiri Ya, yang bisa memanfaatkan fasilitas NPPN itu ya. untuk memudahkan dia menghitung penghasilan netonya itu ada syaratnya nggak? Betul Pak sekali, Oke. pastinya tetap ada Boleh? syaratnya ya, Iya. kawan pajak ya. Mhm. Nah, di sini siapa saja nih yang bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto? Nah, yaitu tadi yang saya sebutkan, wajib pajak orang pribadi. Nah, wajib pajak orang pribadi yang mana nih, Kak Maskur? Jadi di sini kawan pajak ada syarat kumulatifnya, Oke. yaitu yang pertama, Syarat kumulatif ini maksudnya harus terpenuhi semua. semuanya. Oke. Ya. Iya. Kawan pajak ya harus terpenuhi semuanya yang namanya syarat kumulatif. Oke. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha, Kak Maskur, atau pekerjaan bebas. Nah, yang kedua, mempunyai peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Ya, kawan pajak ya. Nah, kalau di sini di atas 4,8 miliar, itu sudah tidak bisa menggunakan pencatatan, harus melakukan pembukuan. Oke. Nah, yang ketiga, tidak memilih menyelenggarakan pembukuan. Ya. Jadi kalau kawan pajak peredaran brutonya di bawah 4,8 terus menyelenggarakan pembukuan, maka tidak boleh menggunakan norma penghitungan seperti itu. Yang keempat, sudah menyampaikan pemberitahuan. Nah, ini yang penting ya kawan pajak ya. Iya. Sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Nah, aturannya itu paling lambat akhir Maret di awal tahun pajak bersangkutan. Nah, tapi nanti ini kita bahas sebentar. Ada nanti sesinya kita bahas karena ada kaitannya dengan Korteks, Kak Maskur. Bagaimana cara menyampaikannya di Korteks. Iya. Nah, kalau tidak menyampaikan, maka dianggap melakukan pembukuan. Ya, untuk penghitungan penghasilan netonya. Seperti itu, Kak Maskur. Makanya kemarin sempat ada himbauan ya ke beberapa kawan pajak terkait pentingnya penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN kepada DJP ya. Makanya pertanyaan karena kawan pajak ada yang dapat himbauan, nah kemudian ditanyakanlah NPPN itu apa, seperti itu. Nah, tapi ini ada satu hal Kak Maskur yang perlu digarisbawahi ya kawan pajak ya. Di garis bawahi, di bold hitam seperti itu ya. Jadi pada saat kawan pajak sudah memilih untuk menyelenggarakan pembukuan di satu tahun pajak, maka tidak dapat lagi kembali. Oh, gitu. Jadi setiap tahun harus tetap seperti itu. Jadi tidak dapat lagi kembali menggunakan norma penghitungan penghasilan neto di tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun berikutnya. Iya. Penting dicatat tuh kawan pajak. Kemudian juga tadi kan disebutkan bahwa untuk syaratnya itu salah satunya adalah kawan pajak kalau melakukan boleh memilih menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN hanya jika melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, untuk bisa lebih spesifik lagi nggak Pak Mustaqim? Penghasilan apa saja nih yang kira-kira boleh dihitung dengan menggunakan NPPN? Kasih contoh ke kawan pajak biar lebih jelas lagi. Untuk kegiatan usaha ya, Kak Masud ya, contohnya seperti
kawan pajak mempunyai penghasilan dari perdagangan, jasa, non pekerjaan bebas, seperti itu. Perdagangan kan banyak nih. Atau industri juga bisa, kalau memang persyaratannya masih di bawah 4,8 M peredaran bagi brutonya orang pribadi. Oh, oke. Ya, jadi kita di sini kawan pajak ya, digarisbawahi orang pribadi di sini ya. Oke, selanjutnya nih ada pekerjaan bebas juga Pak Maskur. Iya, seperti apa itu Pak? Pekerjaan bebas itu seperti Pak Maskur nih kawan pajak. Iya, apa tuh? Pak Maskur nggak tahu ya kawan pajak? Nggak Ini tahu dia saya. seorang artis. Apa? Wah. Artis Jadi, itu pekerjaan bebas maksudnya artis apa? itu pekerjaan Oh, bebas. seperti itu. Jadi salah satunya itu seperti Pak Maskur yang Kebetulan seorang saya artis. bukan artis. Oh bukan ya? Iya, Tapi salah saya lihat orang kemarin saya. di sini Iya, di itu oh salah ya? Iya. Oke, siap. Oh, jadi salah satunya contohnya pekerjaan bebas itu Salah adalah satunya artis ya. artis. Selain itu Ada Pak juga Mustaqim? dokter, Ah, ada juga apa itu yang buat ini Pak Maskur? Apa itu? Akte-akte pertanahan. Notaris ya? Notaris, Oke. kawan pajak. Nah, berarti Seperti untuk itu. pekerjaan-pekerjaan bebas itu boleh mengajukan NPPN. Boleh, Untuk sepanjang menghitung persyaratan penghasilan yang itu. tadi dipenuhi. Oke, Ya. 4 tadi itu ya syaratnya Betul ya. sekali. Jadi demikian kawan pajak. Jadi kalau di antara kawan pajak kalau misalnya ada yang pekerjaannya itu termasuk dalam golongan kategori pekerjaan bebas, contohnya artis tadi, dokter, konsultan, akuntan, pengacara, MC, atlet, dan lain-lain itu bisa menggunakan metode NPPN untuk penghitungan penghasilan. Nah, ada ini Pak Maskur, sehubungan dengan kegiatan usaha. Oke. Ya, ada namanya penghasilan final UMKM. Oh iya. Itu enggak bisa kawan pajak ya. Jadi kalau usaha kawan pajak termasuk dari penghasilan PPh final UMKM itu tidak boleh menggunakan NPPN. Seperti itu. Dari gaji atas penghasilan sebagai pegawai itu juga tidak bisa. Penghasilan modal seperti bunga, dividen dan lain-lain itu juga tidak bisa. Termasuk juga penghasilan yang bukan objek pajak. Itu tidak bisa gunakan NPPN. Seperti itu Kak Maskur. Ya kan pajak ya. Jadi untuk jenis penghasilannya seperti itu ya Pak Mustaqim ya. Jadi kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Kan Pak. Jadi untuk gaji atau penghasilan sebagai pegawai, penghitungannya itu tidak menggunakan NPPN. Kan pajak. Jadi dia menggunakan penghitungan sendiri ya. Betul. Tidak pakai persentase NPPN. Nah, kalau NPPN kan penghitungannya pakai persentase, norma atau norma. Makanya tadi namanya norma penghitungan penghasilan neto. Nah, bisa untuk besaran norma itu apakah pakai persentase tunggal atau seperti apa Pak Mustaqim? Atau dibeda-bedakan antara jenis penghasilannya atau si penerimanya atau seperti apa? Betul. Boleh disampaikan. Betul sekali kawan pajak ya. Jadi NPPN itu norma penghitungan, berarti ada normanya, ada persentasenya secara kata ya, berarti harusnya ada persentasenya. Oke. Nah, NPPN ini norma penghitungan penghasilan neto diatur dalam Perdirjen nomor 17 /PJ /2015. Nah, di dalam Perdirjen tersebut Pak Maskur ada lampiran Perdirjennya itu yang memuat tentang daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto. Nah, di mana di dalam tabel tersebut terdiri dari 5 digit KLU ya, sesuai dengan klasifikasi usaha atau pekerjaan bebas. Terus ada juga dilihat dari wilayah domisili usahanya, dibagi menjadi 3 kategori wilayah, dan besaran normanya, persentasenya yang dapat digunakan untuk mengalihkan omset bruto menjadi penghasilan neto. Jadi ada klasifikasinya, tidak satu tarif, satu persentase yang digunakan ya. Jadi klasifikasinya berdasarkan wilayah sama KLU-nya ya. KLU-nya, klasifikasi lapangan usaha. Betul sekali. Kawan pajak. Nah, untuk wilayah domisili usaha, penerapan persentase normanya itu
dibagi. Oke, contohnya ya. Iya, contohnya seperti Oke, apa contohnya seperti ini kawan pajak wilayahnya? nih. Contohnya ya, kita ambil dari kegiatan usaha apa nih baik nih, dokter ya, dokter. Kita Dokter ambil boleh. contohnya pekerjaan bebas dari dokter. Nah, dokter ini dia berada di wilayah 1. Contohnya wilayah 1 itu Kota Makassar, ya. Jadi dokter ini berada di Kota Makassar, ya. Berarti dia masuk wilayah 1. Oke. Nah, dari KLU-nya seorang dokter dan kita lihat juga wilayahnya Kak Maskur, itu persentase dari normanya 50%. Jadi seumpama nih omsetnya 2 miliar. Terus norma penghasilan netonya 50%. Berarti penghasilan netonya 1 miliar, Kak Maskur. Semudah itu menghitung penghasilan neto jika menggunakan norma. Oke. Jadi untuk lebih lengkap tarif persentasenya itu bisa norma persentasenya itu bisa dilihat di lampiran per 17 tahun 2015 ya. Betul sekali. Pak Mustaqim ya. Iya, tadi juga sudah dikasih contoh penghitungan sedikit dari Pak Mustaqim. Nah, lanjut lagi Pak Mustaqim. Kalau tadi terkait besaran norma, jenis penghasilan yang bisa dikenakan atas NPPN, yang bisa digunakan untuk menghitung NPPN dengan menggunakan NPPN. Bagaimana nih kalau misalnya, jadi kan di sini juga tadi saya sempat lihat juga kawan pajak ada yang nanya, ini kan ada yang bertanya ya? Diajukan paling lambat 31 Maret. Nah, kalau misalnya wajib pajak sudah menyampaikan NPPN, tapi di 2025 masih mau pakai PPh final UMKM, sementara dia sudah terlanjur menyampaikan NPPN, itu seperti apa Pak Mustaqim untuk ininya? Ya nggak masalah, karena beda ini kawan pajak ya, antara UMKM dengan norma penghitungan, beda apa ya, pengelompokan jenis penghasilan pajaknya. Jadi ada yang pengelompokannya itu penghasilannya dikelompokkan di PPh yang akan dikenakan PPh final, ada juga penghasilan yang dikenakan non final. Seperti itu. Jadi ini yang untuk usaha khususnya kawan pajak. Jadi kan dia berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022 itu Pak Mustaqim batas waktu penggunaan tarif PPh UMKM kan 7 tahun. Nah, berarti kan kalau sejak 2022 ke 2025 kan berarti harusnya 2025 kan sudah berakhir nih. Ya. Nah, jadi kan setelah itu hanya bisa menggunakan NPPN. Nah, tapi kan ada lagi kebijakan bahwa diberikan tambahan 1 tahun lagi. Nah, kemudian ada kawan pajak yang ternyata sudah terlanjur menyampaikan NPPN. Iya. Nggak masalah. Nah, Ya, nggak masalah kawan pajak. Nah, untuk UMKM seperti yang tadi saya bilang ya kawan pajak ya, perbedaan antara PPh final UMKM dengan nanti kita menggunakan NPPN itu berbeda ininya, pengelompokan jenis penghasilannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah menyampaikan enggak apa-apa, aman. Ya. Bisa pakai karena amannya seperti ini kawan pajak. Jadi kawan pajak masih bisa tetap juga melanjutkan cara perhitungan PPh final UMKM-nya seperti itu Pak Maskur, karena adanya informasi bahwa masih bisa digunakan di tahun 2025. Ya. Jadi walaupun sudah terlanjur bermohon mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN, tapi ternyata dengan adanya tambahan waktu setahun untuk penggunaan PPh final UMKM, berarti bisa tetap pakai PPh final UMKM ya. Seperti itu. Pak Mustaqim. Ya, demikian kawan pajak. Kemudian kita ke teknis nih Pak Mustaqim. Apa tuh? Cara menghitung pajak penghasilan terhutang menggunakan norma. Kasih contoh lagi tapi lebih
ini lagi Pak Mustaqim, seperti apa? Contohnya, yang kayak tadi tuh kawan pajak ya. Cara menghitung. Oke, siap. Teknis nih. Langsung teknis ya? Iya. Gimana? Perhitungan ya. Oke. Contohnya nih kawan pajak. Yang mana bagus nih diambil nih? Nah, seorang agen asuransi. Oke, agen insurans ya. Pak Maskur seorang agen asuransi. Berarti pekerjaan bebas dia. Betul, kategorinya pekerjaan bebas. Berada di wilayah Manado. Siap. Nah, Manado itu termasuk wilayah yang wilayah 1 tadi. Oke, ya, termasuk wilayah 10 kota ibu kota provinsi. 10 kota ibu kota provinsi. Oke. Nah, kegiatan usahanya KLU klasifikasi lapangan usahanya Pak Maskur yaitu jasa agen asuransi. Oke. Omsetnya tahun 2025 400 juta. Pak Maskur dengan status PTKP belum menikah, TK 0 tanpa tanggungan. Nah, Pak Maskur tidak menyelenggarakan pembukuan, tetapi menyampaikan penyampaian norma penghitungan penghasilan neto. Iya. Dan telah disampaikan nih. Oke. Pemberitahuannya ke KPP, ke kantor pajak. Gimana tuh untuk menghitungnya Pak Mustaqim? Kak Mustaqim aja ya panggilnya. Betul. Oke, lanjut. Nah, cara menghitungnya langsung aja Kak Maskur. Setelah kita mencari nih kawan pajak di PR 17 tadi lampirannya, normanya berapa, yaitu normanya 50%, ya langsung saja dikalikan. Omsetnya yang tadi 400 juta, dikalikan 50%, dapatlah penghasilan netonya 200 juta. 200 juta. Nah, dari penghasilan neto ini, kita akan mencari berapa PPh terutangnya. Seperti itu. Nah, PPh terutang tahunannya seperti biasa. Karena orang pribadi dikurangi dulu dengan PTKP. Siap. PTKP menjadi pengurang. PTKP-nya yang tadi tuh TK 0 yaitu sebesar 54 juta. Jadi dari 200 juta dikurangi 54 juta, maka didapatlah penghasilan kena pajaknya. Oke. Nah, kalau penghasilan kena pajaknya berarti 146 juta. Nah, penghasilan kena pajaknya 146 juta itu menggunakan tarif progresif ya, tarif pasal 17. Iya. Yaitu tarif progresifnya 0 sampai 60 juta 5%, 60 juta sampai 50 juta 15%. Berarti di sini dikenakan dua lapisan tarif seperti itu. Jadi nanti tinggal dihitung 5% dikali 60 juta. 15% dikali sisanya. Siap. Nah, akan mendapatkan hasil total PPh terutangnya 15.900.000. Oke. Jadi memang mudah ya. Iya. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mustaqim bahwa tujuannya memberikan kemudahan dalam penghitungan terbukti kawan pajak. Jadi memang teknis penghitungan tadi kawan sangat pajak mudah bisa ya. menilai sendiri ya, sangat mudah justru. Jadi kawan pajak tinggal mencari ininya dulu persentase norma yang diterapkan di domisili kotanya, kemudian atas bruto penghasilan setahunnya dikalikan dengan persentase normanya kawan pajak. Setelah itu didapatkanlah penghasilan kena pajak, baru kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, memang lebih mudah ternyata kawan pajak. Mungkin kita mau ini dulu Pak Takim, video panduan penyampaian cara menyampaikan NPPN Kortes. Karena tadi dari akun Hihaonana 27 ini sempat ada yang sempat menanyakan untuk cara penyampaian pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto. Ya. Oh, caranya ya. Jadi ada video nih kawan pajak nih. Iya, kita jadi siapkan bagaimana cara menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi disimak ya yang
sudah bertanya tadi Kak Hihau Nana 27, silakan. Selamat datang di Panduan Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN melalui Cortex. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada panduan ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Apa itu NPPN? Sederhananya, bagi kawan pajak yang memenuhi menggunakan NPPN adalah metode praktis untuk menghitung penghasilan neto bagi kawan pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yakni hasil dari peredaran bruto dikalikan dengan persentase norma yang sudah ditetapkan DJP. Apa manfaat utamanya? Dengan memberitahukan penggunaan NPPN, kawan pajak dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan dalam suatu tahun pajak dan cukup diganti dengan melakukan pencatatan peredaran bruto. Hal ini membuat proses pelaporan SPT tahunan menjadi lebih mudah dan praktis. Lalu, apa saja syarat menggunakan NPPN? Pertama, kawan pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Kedua, total peredaran bruto dalam suatu tahun pajak tidak melebihi 4,8 miliar rupiah, termasuk jika digabungkan dengan peredaran bruto dari usaha atau pekerjaan bebas suami atau istri yang memiliki perjanjian pisah harta atau memilih terpisah. Dan yang terpenting, kawan pajak memberitahukan penggunaan NPPN kepada DJP sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Catatan bagi Anda wanita kawin yang sebelumnya memiliki NPWP terpisah dan memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Jika Anda menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami, sehingga penghasilan Anda nantinya dilaporkan dalam SPT tahunan suami, maka pastikan pemberitahuan penggunaan NPPN diajukan melalui akun Cortex milik suami dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini bertujuan agar fasilitas NPPN tetap dapat digunakan atas penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas istri dalam SPT tahunan suami. Berikut merupakan tahapan mudah dalam pemberitahuan penggunaan NPPN melalui Cortex. Pertama, login ke akun Cortex. Kedua, mempersiapkan kode otorisasi tanda tangan elektronik. Ketiga, mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN. Tahapan pertama, login Cortex. Silakan akses laman cortex.djp.pajak.go.id dan mengisikan NIK atau NPP 16 digit orang pribadi kawan pajak. Kemudian, silakan mengisikan password akun Cortex, mengisikan kode keamanan, dan klik tombol login. Jika mengalami kendala login, silakan ikuti panduan pada channel YouTube @Dijen Pajak RI. Misalnya, bagi kawan pajak yang merupakan pengguna DJP online dan baru mengakses Cortex pertama kali, ikuti panduan lupa kata sandi. Bagi kawan pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan bukan pengguna DJP online, silakan ikuti panduan aktivasi akun Cortex. Tahapan kedua, mempersiapkan kode otorisasi atau tanda tangan elektronik. Setelah berhasil login, kawan pajak yang pertama kali login diminta untuk buat kata sandi penandatanganan atau kode otorisasi DJP. Silakan ikuti video panduan memperoleh kode otorisasi DJP pada channel YouTube @Dijen Pajak RI berikut. Jika sudah memiliki kode otorisasi DJP yang berstatus valid, silakan lanjut pada tahap berikutnya. Tahapan ketiga, ajukan pemberitahuan penggunaan NPPN. Untuk memulai, silakan masuk ke menu layanan wajib pajak. Kemudian, pilih layanan administrasi dan klik buat permohonan layanan administrasi. Pada sisi kiri, pilih jenis layanan AS04, pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Selanjutnya, klik kategori sublayanan LA0401, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Setelah itu, akan muncul jendela konfirmasi. Kemudian, klik simpan. Sistem akan secara otomatis membuat kasus untuk pemberitahuan kawan pajak. Selanjutnya, klik menu alur kasus di sebelah kiri. Mohon tunggu sejenak hingga seluruh formulir tertampil seluruhnya. Pada bagian pertama alur kasus, kawan pajak diminta melengkapi formulir pemberitahuan. Gulir ke bawah secara perlahan untuk meninjau data yang terisi otomatis.
serta lengkapi isian wajib bertanda bintang. Pertama, tahun pajak kapan NPPN digunakan. Caranya, klik tombol merah terlebih dahulu. Kemudian, pilih tahun pajak yang ingin diberitahukan penggunaan NPPN-nya. Misalnya, klik 2025. Kedua, isikan jumlah peredaran bruto tahun sebelumnya atas seluruh tempat kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, termasuk milik suami atau istri yang melakukan perjanjian pisah harta atau memilih terpisah. Khusus bagi wajib pajak baru, bagian ini dapat diisi dengan perkiraan jumlah peredaran bruto tahun berjalan, misalnya sebesar 4 miliar. Kemudian, pilih kota atau kabupaten tempat diajukannya pemberitahuan penggunaan NPPN, misalnya Kota Jakarta. Berikutnya, centang kotak pernyataan yang tersedia. Silakan gulir ke bawah secara perlahan, lalu klik tombol simpan. Selanjutnya, gulir ke bagian dokumen keluar. Silakan klik Create PDF untuk membuat konsep surat. Pada jendela yang muncul, pilih klasifikasi sifat surat, misalnya biasa. Kemudian gulir ke bawah dan klik simpan. Jika diperlukan, silakan tinjau isi konsep surat pemberitahuan penggunaan NPPN dengan tombol download atau preview. Jika sudah sesuai, kembali ke alur kasus, kemudian klik sign untuk menandatangani konsep surat pemberitahuan penggunaan NPPN secara elektronik. Kemudian, pilih penyedia tanda tangan yang dimiliki, misalnya kode otorisasi DJP. Berikutnya, isikan kata sandi tanda tangan yang telah dibuat sebelumnya pada baris signer password. Jika sudah sesuai, klik simpan. Tunggu hingga proses penandatanganan selesai dan jumlah tertanda berubah dari 0 menjadi 1. Selanjutnya, gulir ke bawah lalu klik tombol kirim untuk mengirim surat pemberitahuan penggunaan NPPN. Sistem akan menerbitkan bukti penerimaan elektronik atau BPE secara otomatis. Pada tahap ini, kawan pajak diminta untuk tidak menutup browser dan tunggu hingga terdapat informasi kasus ditutup pada laman alur kasus. Untuk mengunduh BP tersebut, silakan masuk ke menu dokumen dan klik tombol unduh pada baris bukti penerimaan elektronik. Untuk memastikan pemberitahuan NPPN telah aktif dan dapat digunakan dalam pelaporan SPT tahunan PPH, silakan akses kembali menu layanan wajib pajak, klik layanan administrasi, kemudian klik daftar fasilitas saya. Kawan pajak dapat melihat seluruh daftar fasilitas yang sedang aktif dan yang habis masa berlakunya pada laman ini, termasuk pemberitahuan penggunaan NPPN yang kawan pajak telah lakukan, disertai tanggal mulai, tanggal berakhir, dan kapan tahun pajak dapat digunakannya fasilitas tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat! Kawan pajak telah berhasil mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN melalui Cortex. Jangan lupa, lakukan hal ini di awal tahun pajak berikutnya jika kawan pajak ingin kembali menggunakan NPPN dalam menentukan penghasilan neto pada SPT tahunan PPH untuk tahun pajak tersebut. Jika kawan pajak masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau menghubungi Kering Pajak 1-500-200. Subscribe channel YouTube @Ditjen Pajak RI untuk video tutorial lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Ya, demikian kawan pajak. Tadi tuh video gambaran lebih jelas lagi ya terkait NPPN. Kita lanjut lagi ya. Saya mau coba ini lagi, Pak Mustaqim. Komentar-komentar dari kawan pajak yang udah nonton, terima kasih. Nah, ini ada yang komentar seperti ini nih Pak Mustaqim. Kenapa NPPN itu bentuknya huruf dan angka? Kenapa tidak pakai angka saja supaya simple? Terima kasih kawan pajak Rantau 2023. NPPN. Kebetulan yang kita bahas sekarang ini adalah NPPN. Iya, Jadi betul kalau sekali. NPPN itu nomor transaksi tanda penerimaan negara ya, Ya. Pak Mustaqim. Jadi memang kodenya unik, gabungan simbol dan huruf dan angka ya. Jadi itu terkait dengan nomor transaksi pembayaran pajak. Nah, kebetulan untuk hari ini kita bahasnya NPPN.
kawan pajak. Ya, jadi tapi tidak mengapa. Kemudian ada lagi yang menanyakan kapan wajib pajak berkewajiban menggunakan NPPN. Tadi sebenarnya di awal sudah sempat disampaikan oleh Bapak Musakim. Betul. Iya. Nah, ini ada nih Kak Maskur, saya baca Oke, nih. boleh. Silakan. Ada yang mau ganti topik. Oh iya, Seperti gimana itu. tuh? Topik apa tuh? Iya. Namanya Nah, Cortex nggak ya, apa-apa. dia mintanya Cortex. Inilah peserta kita, inilah yang menyimak materi Oke, kita seperti iya. itu. Nah, kawan pajak, kalau kawan pajak nanti pengen kami bahas apa seperti itu, iya kan? Nah, kawan pajak nanti bisa sampaikan tuh di IG kita langsung. Oh, lewat direct itu. message Iya, ya. lewat Jadi direct kawan message. pajak kalau memang mau ada request untuk materi Seperti apa yang itu. kira-kira bisa kami paparkan di IG Live Pratama Poso, Pajak Poso ya. Betul. Iya, itu boleh kindly direct message kami ke DM. Iya, kalau menurut Nur Ikra di sini, iya, ini kawan pajak Bapak Nur Ikra ya, Bapak Nur Ikra, mungkin tidak langsung mengena. Oke. Karena dia mungkin tidak termasuk di dalam Mungkin yang dia memenuhi persyaratan. Karyawan ya. Seperti itu. Jadi mungkin penghasilannya bukan dari pekerjaan bebas ataupun usaha ya. Atau mungkin penghasilannya di atas 4,8 M. Jadi harus menyelenggarakan pembukuan mungkin ya. Amin ya Pak Ikra ya. Oke ya. Lanjut lagi ya Pak Musakim. Nanti Pak Ikra bisa nih ya sampaikan masukannya. Nur Ikra. Apa nih kira-kira yang bisa kami bawakan lagi yang menurut Pak Ikra bagus nih untuk dibawakan yang mengena dengan Pak Ikra ya. Ya. Oke. Kita lihat lagi Pak Maskur. Ya, oh ya, sebelumnya tadi kita minta maaf dulu ya kawan pajak ya. Tadi videonya terputar 2 kali. Oh ya, gitu ya. Iya, minta maaf ya kawan pajak. Nggak apa-apa. Ya. Jadi biar lebih ini lagi ya pemahamannya ya. Jadi bisa terekam lebih ini lagi diingatan. Jadi sampai diputarin 2 kali kita kawan pajak. Ya, kemudian lanjut lagi ya. Ya, silakan Pak Maskur. Ininya. Apakah untuk pelaporan nantinya untuk SPT, surat pemberitahuan orang pribadi, itu bisa tetap lapor walaupun tanpa ada pemberitahuan dulu ke DJP. Bisa nggak tuh? Kalau pertanyaannya apakah saya bisa lapor SPT tanpa saya menyampaikan pemberitahuan norma penghitungan penghasilan itu pastinya bisa. Oh bisa. Lapornya bisa ya? Oke. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Kalau Bapak Ibu sekalian dalam pelaporannya nanti akan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, itu tidak akan bisa karena belum menyampaikan Kak Maskur. Belum menyampaikan pemberitahuan. Jadi sekarang bagi Bapak Ibu yang akan menggunakan nanti penggunaan norma penghitungan penghasilan neto di pelaporan SPT tahunan tahun 2025-nya, tahun pajak 2025-nya, ayo segera menyampaikan pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto melalui Cortex lebih cepat dari rumah bisa langsung menyampaikan pemberitahuan. Seperti itu Kak Maskur. Ya, sedikit Pak Musakim. Ya. Ada dari akun kawan pajak Budi AJP. Kalau saya punya perusahaan tapi tidak paham pembukuan, bisa pakai NPPN tidak? Perusahaan berarti badan ya? Badan. Nah, tadi sudah jelas ya dari awal NPPN itu diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi. Seperti itu ya. Iya. Lanjut lagi. Ya. Nah, jadi ternyata tetap bisa lapor, tapi untuk penggunaan NPPN itu tidak bisa karena fiturnya tidak aktif. Kenapa tidak aktif fiturnya di Cortex? Karena tidak ada pemberitahuan. Betul sekali. Tidak menyampaikan pemberitahuan. Jadi memang harus ada pemberitahuan NPPN dulu kawan pajak di akun Cortex. Pak Musakim bisa memberikan sedikit ini enggak bayangan ke kawan pajak
Heeh. Kira-kira di Cortex untuk penyampaian pemberitahuannya itu seperti apa? Karena tadi di videonya kayaknya tidak sampai ke situ dia teknis penyampaian. Oke. Di menu apa ya? Ya, jadi kawan pajak, kalau menyampaikannya itu bisa ada beberapa cara. Oke. Ya, pemberitahuannya itu bisa beberapa cara. Karena ini pemberitahuan ini cuman melakukan validasi saja. Sistem akan melakukan validasi. Seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk menyampaikan dalam menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto, yaitu yang pertama bisa melalui Cortex online, portal Cortex kita. Jadi Bapak Ibu sekalian harus nih sekarang aktifkan akun Cortexnya terlebih dahulu. Oh ya, oke. Supaya bisa nanti lapor dengan cepat dan menyampaikan pemberitahuannya dengan cepat juga, karena bisa langsung dari rumah, dari kantor, dari kafe, ya. Nah, bisa juga datang ke KPP secara borderless juga, jadi tanpa kertas, datang ke KPP. KPP mana aja ya? Iya. Tidak harus di KPP terdaftar. Seperti itu. Nah, bisa juga melalui pos. Tapi kalau melalui pos, suratnya itu harus ditujukan ke KPP terdaftar. Atau yang paling mudahnya lagi, Pak Maskur, bisa call langsung kring pajak. Oh, oke. Bisa itu. juga ya? Bisa juga. Lewat kring pajak pemberitahuannya disampaikan. Pemberitahuannya melalui kring pajak. Seperti itu. Ya, kalau mengenai di-spill masalah penyampaiannya di Cortex udah teknis banget ya. Tadi sudah tuh videonya. Videonya tadi. Videonya tadi. Nah, kawan pajak nggak usah khawatir. Oke. Video tadi Pak Masur bisa kawan pajak tonton lagi. Oh iya. Lihat di YouTube-nya Ditjen Pajak RI. Biar lebih jelas lagi, kalau lihat video bisa di pause kan. Jadi dia bisa ini. Itu ya Kak Masur ya. Oke. Jadi apa lagi nih? Apanya? Kira-kira. Iya. Jadi untuk kawan pajak yang baru bergabung atau gabungnya di tengah-tengah, jadi saya mungkin terakhir ya, saya recap ya. Iya boleh Pak. Iya, saya recap obrolan kita hari ini untuk kawan-kawan pajak yang baru bergabung. Nah, jadi pertama bahwa penggunaan norma penghitungan penghasilan neto itu perlu pemberitahuan terlebih dahulu, bisa melalui Cortex dan cara-cara yang tadi disampaikan selain dari Cortex. Tanpa pemberitahuan, kawan pajak itu tidak dapat menggunakan norma, jadi otomatis akan masuk ke kewajiban pembukuan. Kemudian kedua, syarat utama penggunaan norma adalah peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Serta pemberitahuan NPPN sudah disampaikan. Kemudian ketiga, PPh final UMKM 0,5 itu tidak terhapus haknya untuk penggunaannya atas usaha dagang atau toko. Jadi yang membuat dia bisa terhapus adalah kalau dia bermohon untuk memilih ketentuan umum ya, bukan pemberitahuan NPPN. Pemberitahuan NPPN tidak akan menghapus hak penghitungan PPh final UMKM. Kemudian keempat, untuk kawan pajak yang masuk dalam kategori pekerja bebas, misalnya seniman, content creator, pengajar, olahragawan, itu wajib, suatu hal yang wajib diperhatikan untuk penyampaian pemberitahuan NPPN agar pelaporannya bisa berjalan lancar. Kemudian kelima, untuk pemberitahuan NPPN, pelaporan SPT tahun pajak 2025 hanya dapat diajukan kawan pajak melaporkan SPT tahunannya. Jadi kalau kawan pajak yang ingin lapor lebih cepat, maka harus memberitahukan penggunaan NPPN lebih cepat juga. Seperti itu mungkin rekapnya Pak Takim. Terima kasih Bapak Mustakim, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat
bagi kawan pajak kita Amin, semua. amin. Terima kasih Bapak Musakim, narasumber kita yang keren sekali. Sama-sama, Kak Mas Pur. Untuk kawan pajak yang mau memberi masukan materi selanjutnya, boleh sekali lagi di DM, direct message Instagram kami. Jangan lupa di follow sosial media Pajak Poso ya. Selain Instagram apa lagi sosial media ini? Podcast ada ya? YouTube, Oh iya, ada. kita ada YouTube ya. Iya. Iya, Ada kemudian juga Facebook, iya. seperti itu. Ada. Jadi linknya ada di bio-nya, di bio Ada Instagramnya ya. Oke, iya. Kami ingatkan sekali lagi untuk seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya alias gratis. Terima kasih kawan pajak yang sudah ikut ngerujak hari ini. Ngerujak apa Pak? Mas Hakim. Ngerujak, ngobrol, apa Pak Mas Pur? Serius tentang Pajak. Iya, betul. Terima kasih. Sekali lagi kawan pajak tetap jaga kesehatan, bahagia selalu. Sampai jumpa di live Instagram KPP Pratama Poso selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.